Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu ingin membahas tentang penyakit yang sedang mendunia, yaitu virus corona. Virus corona itu apa? Ada yang tahu? Ya, virus yang menyerang saluran pernafasan. Kalian tahu tanda dan gejalanya itu apa? Tahu. Apa yang pertama? Demam. Berapa derajat? Lebih dari 38. Yang kedua? Ada batuknya. Yang ketiga? Ada pilek. Yang keempat? Sesak nafas. Ada lagi? Sakit tenggorokan. Hampir sama kan seperti flu biasa yang kita alami, ya kan? Terus apa yang membedakan bahwa pasien itu terkena virus corona atau kena flu biasa? Ada nggak? Semua harus dibedakan atau kita akan tahu kalau sudah melakukan tes berdarah, ya, itu akan ketahuan. Nah, kita kan nggak tahu kalau nanti kalian main sama teman atau kalian pergi ke suatu tempat, ada pasien batuk atau pasien yang sedang flu, kurang enak badan, kita kan nggak tahu itu flu biasa atau virus yang lagi berkembang, ya. Bagaimana cara kita mencegahnya? Cuci tangan. Tidak hanya mau makan, tidak hanya selesai makan. Di setiap kita misalkan habis salaman sama teman, kita mau makan, cuci tangan. Terus apa lagi setelah cuci tangan? Pakai masker. Pakai masker. Ingat, pakai masker hanya untuk orang yang sakit. Kalau orang sehat nggak usah pakai masker, nggak usah ribet cari ke apotek beli masker, cari hand sanitizer. Sekarang lagi rame, udah habis sampai mahal. Nggak perlu, kalau kalian kalau sehat nggak usah pakai masker. Terus apa lagi yang ketiga? Etika batuk. Sekarang batuk harus seperti ini, bukan lagi batuk yang main batuk terus nggak ditutup mulutnya, ya. Tutup mulut pun bukan pakai tangan kosong, tapi pakai tisu, ya, pakai tisu. Terus apa lagi setelah batuk dan etika batuk, apa lagi? Makan makanan yang bergizi, jangan makan yang sembarangan, ya. Kalau bisa sekarang bawa bekal dari rumah, karena apa yang dimasak dari rumah lebih sehat. Terus apa lagi? Ya, rajin olahraga, karena dengan olahraga kan akan mengatur teknik nafas. Terus apa lagi setelah itu? Banyak minum air putih, ya. Jangan banyakin minum es, jangan banyakin minum es teh manis atau minum-minuman yang bersoda. Terus apa? Masak dagingnya sampai matang, ya. Yang suka makan sushi, tahu daging setengah matang? Nah, itu dihindari dulu untuk beberapa waktu. Sekarang makan makanan yang matang, ya. Masak ayamnya yang matang, masak ikan yang sampai matang, gitu. Ada lagi nggak? Sudah. Tadi apa tanda dan gejalanya yang pertama? Ya, demam berapa derajat? Terus ada batuk, pilek, sesak nafas, sakit tenggorokan. Sudah ya. Terus kalau pencegahannya? Cuci tangan. Terus pakai masker, etika batuk. Setelah itu makan makanan yang bergizi, rajin olahraga, makan masak makanan yang matang, ya. Itu
sekilas dari ibu. Nah, kalau kita ketemu teman kita yang lagi flu, yang kita nggak tahu, apa sikap kita seharusnya? Jangan langsung dijauhi. Ya, tapi kalau kalian punya masker, kasih teman kalian masker, suruh pakai masker, ya. Sekarang kalau pergi kemanapun, jangan lupa cuci tangan, ya. Harus dari manapun itu cuci tangan. Mau makan cuci tangan. Yang penting dari semuanya adalah cuci tangan, ya. Sudah paham ya? Nanti teman-teman dari PP dan ibu kepala masuk ke kelas. Ibu harap kalian benar-benar mendengarkan, tidak bercanda. Karena kenapa? Kalau bukan diri kalian sendiri yang mencegah, siapa lagi kan? Ini masalah dunia. Kalau bukan dari kita sendiri yang bisa mencegahnya, mau siapa yang membantu mencegahnya? Gitu kan? Ya mungkin itu aja yang dapat ibu sampaikan. Ini mungkin kalau cara pemakaian masker, cara batuk efektif, atau etika batuk, terus cara cuci tangan mungkin nanti akan disampaikan oleh teman-teman yang masuk ke kelas. Sekian dari ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari PMR, perkenalkan saya Sernia dan rekan saya Aulia. Kami di sini akan mensosialisasikan tentang wabah virus corona. Kalian semuanya udah kasih tahu kan virus corona itu apa? Pasti yang lagi booming saat ini, tahu kan semuanya? Di sini saya akan menjelaskan nih virus corona itu apa. Virus corona itu adalah penyakit yang bisa menyerang penyakit ringan hingga berat. Virus corona ini bisa menyebabkan common cold atau pilek, yang bisa juga menyebabkan penyakit MERS dan SARS. Nah, tanda dan gejalanya ini hampir mirip sama orang-orang yang mengalami influenza atau penyakit biasanya, seperti batuk, pilek, demam, suhunya sekitar lebih di atas 38 derajat Celcius, sesak nafas, dan gangguan saluran pernafasan. Komplikasi ini tersendiri bisa menyebabkan pneumonia, kematian, gagal ginjal, dan gangguan saluran pernafasan akut. Terus habis itu, kalian tahu nggak virus corona ini bisa menyebar lewat apa? Pernapasan. Lewat pernapasan, iya, salah satunya bisa lewat pernapasan atau lewat udara. Yang kedua lewat droplet atau percikan. Jika kalian bersin dan jika kalian tidak tutup, percikan itu akan mengenai orang lain. Terus yang ketiga ada kontak langsung. Nah, kenapa sih bisa menyerang begitu saja? Misalkan nih kita bersin dengan menggunakan tangan. Dan cairan ini kan akan menempel di tangan kita. Lalu kita lupa cuci tangan. Terus kita memegang pensil, terus kita memegang handphone, kita memegang gagang pintu, lalu memegang segala macam barang yang kita mau pegang. Lalu orang lain akan memegang barang tersebut. Nanti virus tersebut akan menyebar dengan secara cepat. Jadi usahakan kalian kalau misalkan bersin menggunakan tisu. Jika kalian terpaksa dengan menggunakan tangan, kalian harus buru-buru cuci tangan. Nah, virus ini itu bisa menyebar selama 24 jam. Nah, yang kedua nih ada bagaimana sih caranya agar kita itu dijauhi oleh virus corona ini. Nah, yang pertama itu apa? Coba cuci tangan. Terus kenapa sih kita harus cuci tangan? Kan kita nggak tahu nih, kita habis megang apa aja dari disebutin sama Selnia. Kita megang pintu, terus kan kita nggak tahu ya yang megang-megang pintu itu siapa aja. Kan bukan kita doang yang megang pintu. Terus habis itu ada batuk sama bersin itu harus ditutup pakai tisu. Nah, kenapa harus pakai tisu? Karena kita nggak tahu apa yang keluar dari mulut kita, dari tubuh kita, virus apa aja kita nggak tahu. Kan bukan cuma virus corona aja kan, bisa influenza itu yang keluar dari mulut kita. Terus ada yang ketiga itu masak daging dan telur dengan matang. Apalagi telur itu tuh harus banget dimasak dengan matang. Jangan cuma setengah matang nih yang suka makan telur setengah matang, atau sushi yang nggak matang, yang nggak dimasak dengan matang atau baik, itu tuh bisa banyak bakterinya atau banyak virusnya.
Terus yang keempat ada menjaga kontak atau menjaga jarak dengan orang yang terkena influenza atau flu biasa. Itu tuh gejala awal dari penyakit coronavirus. Terus biasanya jarak yang harus kita hindari itu, misalnya dia pilek nih, dia flu atau dia batuk, aku jaga jaraknya itu 1-2 meter. Tapi kalau dia udah pakai masker itu udah cukup biasa, kita kayak gini itu udah biasa. Cuman penyakitnya yang dijauhin. Kenapa? Karena kalau misalkan kita terkena cipratan tersebut atau air liur tersebut, itu bisa terkena ke tubuh kita. Terus nih yang terakhir, yang kelima itu ada hindari kontak langsung dengan hewan ternak atau hewan liar. Yang suka megang-megang kucing, yang suka megang-megang anjing liar, itu dihindarin dulu. Jangan dipegang-pegang dulu, atau megang sapi, megang kambing, megang hewan-hewan ternak kayak ayam. Itu kan ayam tuh banyak banget virusnya. Pasti di sini hindari sih ada yang punya kucing peliharaan. Nah, kalau misalkan habis megang kucing tersebut, jangan lupa cuci tangan supaya nanti bakteri yang ada di kucing tersebut tidak mengenai tubuh kalian. 5. Tindakan pencegahan itu jangan megang-megang muka. Ini yang cewek-cewek, yang cantik-cantik, cowok-cowok juga. Nih jangan suka megang-megang muka, dipegang-pegang atau dipencet-pencet gitu apanya lah. Jangan dipegang karena kita apalagi belum cuci tangan. Kita nggak tahu nih ini tangan habis megang apa aja, kayak pintu, pensil, pulpen, handphone. Itu kan kita nggak tahu ya. Siapa aja yang udah megang itu, terus apa aja yang ada di situ virusnya, gitu. Terus yang kedua, buang segera masker yang udah dipakai. Nih masker itu cuman 1 kali pakai. Misalnya nih yang pakai masker atau yang suka pakai masker itu tuh nggak boleh dipakai lebih dari sehari. Kalau misalnya maskernya udah bau atau udah kotor, itu langsung aja diganti walaupun belum sehari. Itu kan apa sih yang kita serap, kan masker itu kan ada 2 balik gini ya. Nah di dalamnya itu untuk menyerap air liur yang kita keluarin saat bicara, saat batuk, saat kita bersin, itu tuh diserap sama masker itu. Nah yang di luar itu untuk menyerap virus. Yang tadi ini bagian dalam. Jangan kebalik ya makanya. Kalian nih yang sekolah di SMK 4 harusnya bawa tumbler, bawa tempat makan sendiri kalau bisa. Jangan ganti-gantian, misal aku minjem ya buat beli ini di kantin, aku minjem ya buat beli ini di kantin. Itu lebih baik bawa sendiri aja, jangan minjem-minjem. Buat kalian nih seluruh masyarakat yang di sini itu untuk pelajar itu jangan beli yang terlalu berlebihan. Bilang ke orang tua kalian, "Ma, Pa, jangan beli yang terlalu berlebihan. Di sini itu udah cukup, nggak harus berlebihan kayak gitu. Kayak beli-beli masker, beli-beli hand sanitizer yang banyak, itu tuh nggak perlu. Kalian cukup cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir." Terus apalagi sekarang itu sudah difasilitasi dari rumah sakit kalau kalian misalnya udah ngerasa nih ada gejala-gejala kayak batuk, pilek, terus sakit tenggorokan, itu kalian telepon aja ke nomor 112 atau 119. Jadi kan Kaul udah ngejelasin nih bagaimana cara kita untuk menghindari mencegah virus corona, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati, betul nggak? Betul. Nah, cara yang pertama kan itu kita cuci tangan. Habis cuci tangan kita menggunakan masker. Habis kita menggunakan masker kita ada etika batuk atau bersin. Di sini saya sama Aulia akan mencontohkan bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar dan penggunaan masker serta etika batuk dan bersin. Yang pertama kita akan mencontohkan nih bagaimana cara cuci tangan yang benar. Ayo tangannya kita seperti ini semua. Nih kan kalau yang pakai lengan panjang digulung dulu sampai ke siku. Tangannya digulung ya sampai ke siku. Terus yang pakai tangannya jam, bajunya. yang pakai jam, iya tangan. Ini baju yang pakai jamnya dibuka. Terus Tangan bajunya digulung sampai ke siku. udah nih udah dibuka semua, kita udah nggak pakai apa-apa. Terus abis itu dinyalain kerannya kita nyalain. Dan nih kita basahin tangan kita. Terus pakai sabun, misalnya sabunnya yang sabun cair nih, sabun. Terus abis itu kita ratain ke semuanya. Kayak gini nih, diratain semua, Diratain. Terus abis itu ke sela-sela jarinya 1, 2. Yang pertama itu punggung tangan. 4. Nih. Punggung tangannya keluar ke arah luar. Jangan dibolak-balik kayak gini nih. 1 aja cukup. 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan kita
menggunakan air itu efektifnya sebanyak 8 kali. Kalau kita menggunakan antiseptik, karena antiseptik gampang menguap, jadi cukup 4 kali. Jadi kalau kita menggunakan antiseptik cukup 4 kali saja. Ini. Pertama pengulang tangan secara bergantian, secara 4 kali. 1, 2, 3, 4. Gantian. 1, 2, 3, 4. Setelah mengulang tangannya nih. Secara keluar ya. 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Nah, kalau udah habis itu kita Mengunci. Tangannya Mengunci. gini. Ini. Terus dikunci. gini nih, gini. Dikunci. Kunci. Ya, terus habis itu nih yang dari Jempolnya ini megang si telunjuk, dari telunjuk. ke arah Kelingking. kelingking kayak gini nih. Tuh, sebanyak 4 kali. Ini dikunci. Bisa kan? Ya, kayak gitu. Sampai ke kelingking. Harus Ujung-ujungnya nempel sama telapak tangan kalian. Terus diputar. Putarnya ke arah jempol. Kenapa ke arah jempol? Karena kalau misalkan kita ke arah kelingking, kotoran tersebut akan masuk ke dalam. Kalau misalkan kita ke arah jempol, kotoran tersebut akan ke arah keluar. Seperti ini. Ya, kan kalau rotasi ke jempol itu keluar ya. Kalau rotasinya ke kelingking coba nih. Ke dalam kan lama-lama. Nih, ke dalam. Kalau misalkan jempol keluar. Begitu. Banyak berapa kali? Kalau menggunakan antiseptik? 8. Kalau menggunakan sabun? Nah, situ kita bilas sampai ke siku bilasnya. Jangan cuma di bagian sini doang. Ke siku. Udah. Habis itu keringin. Matikan kerannya dengan menggunakan siku ya, jangan menggunakan tangan karena tangan kita kan sudah bersih. Kalau kita memegang keran tersebut lagi, nanti tangan kita kotor lagi. Jadi benerin deh. Kerannya selesai. Terus ada cara pakai masker. Gimana sih pakai masker dengan baik dan benar? Cara pakai masker yang benar itu jangan pegang luar sama jangan pegang dalamnya ini karena itu udah steril. Terus cara pakainya itu kita cukup pegang talinya seperti ini. Nah, langsung ke dagu yang kita tutup. Nah, dirapiinnya juga kita pegangnya cukup talinya aja, jangan pegang luar sama pegang dalamnya. Dan ingat, bagian bawahnya ini harus sampai ke dagu dan bagian ininya harus di atas, dan juga jangan terbalik. Kalian jangan yang bagian luar ini dipakai di bagian dalam. Kenapa? Karena yang di bagian luar ini adalah fungsinya untuk menyaring virus. Kalau bagian dalam tersebut untuk menampung air liur yang kita keluarkan. Misalkan kita bersin, nanti akan ditampung di bagian dalamnya seperti itu. Jangan terbalik ya kalau menggunakan masker. Sampai sini paham nggak menggunakan masker yang baik dan benar? Nah, terus ada lagi nih etika batuk dan bersin. Etika batuk dan bersin, kita menggunakan tisu. Tisunya kita letakkan seperti ini, kan kita tutup seperti ini. Tutup tisunya, Kita tekuk. Fungsinya kan kita batuk seperti ini. Batuk, terus kita tutup. dilipat ke dalam, jangan yang tadi kita batuk atau filmnya itu di luar, biar dia nggak nyebet kemana-mana lewat udara. Itu habis itu kita buang ke tempat yang benar. Yang benar, jangan Diletakkan di di meja. seperti masker, lalu ditekuk, terus kita bersin, kita tekuk, jangan dipegang di bagian dalamnya, kita tekuk seperti ini, lalu kita buang. Kalau misalkan kita tidak ada tisu, kita bisa menggunakan bagian lengan dalam seperti ini. Ayo tangannya seperti ini semua. Seperti ini. Ada yang tahu nggak kenapa menggunakan ini? Ya, karena kalau misalkan di lengan dalam, kita tidak bersentuhan langsung atau kontak langsung dengan orang lain. Sedangkan kalau kita menggunakan telapak tangan, kan kita bersentuhan langsung dengan orang lain. Kalau misalkan dengan di lengan dalam, kan kita seperti ini. Gak mungkin kan orang lain menyentuh-nyentuh lengan dalam kita. Nah, kalau misalkan terpaksa banget dengan menggunakan tangan, segera mungkin kalian untuk cuci tangan. Oke adik-adik?